Arti ukhuwah adalah persaudaraan. Sementara itu, berdasarkan istilahnya, ukhuwah berasal dari kata aha yang berarti memberi perhatian. Istilah ini kemudian berkembang menjadi kawan atau saudara karena saling memberi perhatian. Kata ini cukup untuk menjelaskan bahwa seluruh mukmin merupakan saudara. Hal ini sudah dijelaskan melalui firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ukhuwah memiliki 3 jenis, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, ukhuwah Wataniyah. Namun dalam video ini kita akan membahas ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah Islamiyah. Menurut Imam Hasan al-Banna, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Ukhuwah Islamiyah adalah satu dari 3 unsur kekuatan yang menjadi karakteristik masyarakat Islam di zaman Rasulullah, yaitu yang pertama adalah kekuatan iman dan akidah, yang kedua adalah kekuatan ukhuwah dan ikatan hati, dan yang terakhir adalah kekuatan kepemimpinan dan senjata. Dengan 3 kekuatan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masyarakat ideal, memperluas Islam, mengangkat tinggi bendera tauhid, dan mengeksiskan umat Islam di atas muka bumi kurang dari setengah abad. Kedudukan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah adalah nikmat Allah, anugerah yang suci, dan pancaran cahaya Rabbani yang Allah persembahkan untuk hamba-hambanya yang ikhlas dan pilihan. Allah lah yang menciptakannya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, lalu menjadikanlah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Ukhuwah adalah pemberian Allah. Ukhuwah tidak bisa dibeli dengan apapun, sebagaimana dalam firman Allah lagi dalam surat Al-Anfal ayat 63 yang artinya, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang ada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Selain nikmat dan pemberian, ukhuwah memiliki makna empati, lebih dari sekadar simpati, yang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya dalam kelembutan dan kasih sayang, bagaikan satu tubuh. Jika ada bagian tubuh yang merasa sakit, maka seluruh bagian tubuh lainnya juga merasakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dengan ukhuwah, sesama muslim akan saling menopang dan menguatkan, menjadi satu umat yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin satu sama lainnya bagaikan bangunan yang sebagiannya mengokohkan bagian lainnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Adapun hubungannya dengan iman, ukhuwah itu diikat oleh iman dan takwa. Sebaliknya, iman juga diikat dengan ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya mukmin itu pasti bersaudara dan tidak ada persaudaraan kecuali dengan keimanan. Jika kita melihat ada yang bersaudara bukan karena iman, maka ketahuilah itu adalah persaudaraan yang dusta, tidak memiliki akar dan tidak memiliki buah. Jika kita melihat iman tanpa persaudaraan, maka itu adalah iman yang tidak sempurna. Keutamaan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah memiliki banyak sekali keutamaan. Yang pertama adalah dengan ukhuwah kita bisa merasakan manisnya iman. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang dapat merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari dia mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah dan benci kembali pada kekafiran sebagaimana ia benci jika dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua adalah kita akan berada di bawah naungan cinta Allah dan dilindungi di bawah arsy-Nya. Sebagaimana firman Allah
Di mana orang-orang yang mencintai karenaku? Maka hari ini aku akan menaungi mereka dengan naungan yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di sebuah desa. Di tengah perjalanan, Allah mengutus malaikat. Ketika berjumpa, malaikat bertanya, hendak kemana kamu? Orang tersebut menjawab, saya hendak mengunjungi saudara di desa ini. Malaikat bertanya, apakah kau ingin mendapatkan sesuatu keuntungan darinya? Lalu ia menjawab, tidak, aku mengunjunginya hanya karena aku mencintainya karena Allah. Malaikat pun berkata, sungguh utusan Allah yang diutus padamu memberi kabar untukmu bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana kau mencintai saudaramu karenanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ketiga, akan menjadi ahli surga di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka malaikat berseru, hei, berbahagialah kamu, berbahagialah dengan perjalananmu, dan kamu telah mendapatkan salah satu tempat di surga. Hadis riwayat Imam Al-Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di sekitar arsy Allah ada mimbar-mimbar dari cahaya. Di atasnya ada kaum yang berpakaian cahaya. Wajah-wajah mereka bercahaya. Mereka bukanlah para nabi dan bukan juga para syuhada. Dan para nabi dan syuhada cemburu pada mereka karena kedudukan mereka di sisi Allah. Para sahabat bertanya, beritahukanlah sifat mereka wahai Rasulullah. Maka Rasul bersabda, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bersaudara karena Allah, dan saling mengunjungi karena Allah. Hadis yang ditahrij Al-Hafiz Iraqi. Keempat, bersaudara karena Allah adalah amalan yang mulia dan akan mendekatkan seorang hamba dengan Allah. Yang kelima adalah dengan uhwah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika dua orang muslim bertemu dan kemudian mereka saling berjabat tangan, maka dosa-dosa mereka hilang dari kedua tangan mereka, bagai berjatuhan dari pohon. Tingkatan-tingkatan uhwah. Tingkatan yang terendah dari uhwah adalah salamatus sadar, yaitu bersihnya hati kita dari perasaan iri, dengki, benci, dan sifat-sifat buruk lainnya terhadap saudara kita. Apabila kita tidak bisa memberikan suatu kebaikan kepada saudara kita, paling tidak kita tidak memiliki perasaan yang negatif kepadanya. Termasuk juga dalam tingkatan yang terendah ini adalah selamatnya saudara kita dari kejahatan lisan dan tangan kita. Adapun tingkatan yang paling tinggi adalah itsar, yaitu lebih mementingkan dan mengutamakan saudara kita di atas kepentingan kita sendiri. Inilah dahulu yang dicontohkan oleh para sahabat Ansor kepada sahabat Muhajirin di Madinah. Tahapan-tahapan dalam uhwah. Tahapan yang pertama adalah ta'aruf, yaitu saling mengenal, seperti kata pepatah, yaitu tak kenal maka tak sayang. Apalagi saling mengenal antara kaum muslimin merupakan wujud nyata ketaatan kepada perintah Allah, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Tahapan berikutnya adalah tafahum, yaitu saling memahami. Hendaknya seorang muslim memperhatikan keadaan saudaranya agar ia bisa bersegera memberikan pertolongan sebelum saudaranya meminta. Karena pertolongan merupakan salah satu hak saudaranya yang harus ia tunaikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib di hari kiamat, Allah selalu menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Yang berikutnya harus dilakukan adalah ta'awun, yaitu saling membantu dan menolong, tentu saja dalam kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Hal-hal yang menguatkan ukhuwah Islamiyah. Yang pertama adalah memberitahukan kecintaan kepada yang kita cintai. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seseorang berada di samping Rasulullah, lalu salah seorang sahabat berlalu di depannya. Orang yang di samping Rasulullah tadi berkata, aku mencintai dia ya Rasulullah.
Lalu Nabi menjawab, apakah kamu telah memberitahukan kepadanya? Orang tersebut menjawab, belum. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, beritahukan kepadanya. Lalu orang tersebut memberitahukan kepadanya seraya berkata, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Kemudian orang yang dicintai itu menjawab, semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintaiku karenanya. Yang kedua adalah memohon didoakan bila berpisah. Tidak seorang hamba mukmin berdoa untuk saudaranya dari kejauhan melainkan malaikat berkata, dan bagimu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, menunjukkan kegembiraan dan senyuman bila berjumpa. Janganlah engkau meremehkan kebaikan dari saudaramu, dan jika kamu berjumpa dengan saudaramu, maka berikan dia senyum kegembiraan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah berjabat tangan bila berjumpa, kecuali dengan non-mahram. Tidak ada dua orang mukmin yang berjumpa lalu berjabatan tangan, melainkan keduanya diampuni dosanya sebelum berpisah. Hadis riwayat Abu Daud dari Barra. Pengertian ukhuwah insaniyah. Insan berarti manusia, maka ukhuwah insaniyah adalah persaudaraan antar sesama manusia secara keseluruhan, tanpa memandang suku, agama, ras, dan sebagainya. Dalam konteks ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar dua manusia pun sudah termasuk di dalamnya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa sesungguhnya ukhuwah insaniyah ini tidak memiliki batas pasti, yang memiliki implikasi bahwa persaudaraan dapat dan harus kita jalin dengan setiap manusia tanpa ada batasan-batasan yang menghalanginya. Salah satu ayat yang menjadi dasar ukhuwah insaniyah atau basyariah adalah surat Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi orang yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Contoh-contoh ukhuwah insaniyah. Yang pertama, menolong korban musibah. Untuk contoh sikap yang pertama ini, sebenarnya tidak hanya terbatas pada agama seperti Islam saja, namun juga agama yang lainnya. Untungnya, semakin banyak ditemukan orang yang mudah membantu para korban dalam musibah. Yang kedua, mengutamakan gotong royong. Setiap orang hanya perlu mencoba untuk mengutamakan sikap gotong royong, terutama secara rutin demi meningkatkan kenyamanan bersama nantinya. Yang ketiga, tidak memusuhi perbedaan. Mungkin masih banyak ditemukan beberapa orang pada masa sekarang ini yang lebih memutuskan untuk memusuhi berbagai perbedaan yang telah ditemukan. Padahal, jika memang ingin memupuk aspek yang penting seperti persaudaraan, maka harus memulai dengan mencoba menghargai perbedaan yang ada. Ditambah lagi, jika masih dalam satu lingkup agama yang sama. Yang keempat, menghargai perbedaan agama. Jangan sampai dilewatkan, sikap ini juga penting untuk dicoba secara langsung dalam berbagai situasi yang ditemukan di sekitar. Mungkin sikap yang sebelumnya dijelaskan lebih berfokus pada aspek menghindari permusuhan yang ada apalagi dalam suatu agama Islam. Namun, sikap ini lebih menghargai perbedaan yang ada dengan agama lain. Mempererat hubungan silaturahmi. Contoh sikap berikutnya ini mungkin tampak mudah untuk dilakukan, namun sebenarnya malah berarti sebaliknya. Bukan hal yang mudah untuk terus-menerus menjalin silaturahmi yang ada, sehingga seseorang sebaiknya lebih memperhatikan kondisi dari keluarga sendiri dahulu. Setelah itu, coba berkunjung ke beberapa tempat seperti rumah tetangga, ramah tamah ke setiap orang. Masih penting sama seperti sebelumnya, sikap yang termasuk ukhuwah insaniyah ini ternyata lebih mudah untuk dilakukan, bahkan baru pertama kalinya. Mungkin ada orang yang merasa tidak nyaman untuk menyapa semua orang, namun tidak ada salahnya menggantikannya dengan memberikan senyuman saja.